Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa dengan NPM CA2311100064. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Nike beserta analisis SWOT-nya. Apa itu Nike? Nike adalah satu merek pakaian olahraga berperingkat atas yang menawarkan sepatu olahraga berkualitas baik. Merek ini didirikan pada tahun 1964 dan berkembang dalam beberapa tahun. Perusahaan saat ini memiliki gerai retail di lebih dari 170 negara, dan mereka juga menyediakan layanan online. Alasan saya memilih Nike, karena Nike memiliki desain sepatu yang menarik. Bukan hanya desain yang menarik, Nike juga membuat sepatu dan mensupport untuk beberapa bidang olahraga, seperti sepak bola, basket, skateboard, BMX, dan untuk lari. Nike juga mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Visi dan misi Nike. Misi Nike adalah memberikan inspirasi dan inovasi kepada setiap atlet di dunia. Misi ini mempertimbangkan aspek psikologis dan utilitarian tentang bagaimana perusahaan pakaian olahraga memuaskan pelanggannya. Visi Nike adalah untuk tetap menjadi merek yang paling autentik, terhubung, dan khas. Perusahaan terus menerapkan pernyataan visi ini untuk tujuan strategis jangka panjangnya dalam mempertahankan dominasi pasar dan pertumbuhan bisnis. Analisis SWOT Nike. Kekuatan. Sebagai perusahaan terkemuka, Nike memiliki beberapa bidang penting. Beberapa dari mereka adalah: 1. Merek tersebut berhasil menciptakan kesadaran merek yang kuat. Mereka juga terkait dengan beberapa organisasi nirlaba. Sebagai perusahaan pakaian olahraga, Nike telah berhasil menciptakan basis pelanggan yang fantastis di seluruh dunia. Biaya produksi yang rendah memungkinkan mereka memiliki rangkaian produk yang murah. Oleh karena itu, mereka dapat menarik banyak pelanggan. Merek memiliki kendali penuh atas bisnis retailnya serta bisnis online-nya. Bisnis online mereka juga sukses seperti bisnis retailnya. Berikutnya itu ada perusahaan tahu bagaimana melakukan kampanye. Mereka berhubungan dengan beberapa atlet yang dikenal dan juga menerima pujian atas kualitas produk mereka. Selanjutnya ada kelemahan. Sama seperti banyak perusahaan papan atas lainnya, Nike juga mempunyai kelemahan. Meskipun perusahaan ini menyediakan layanan di seluruh dunia, perusahaan ini sangat bergantung pada pasar Amerika Utara. Yang kedua itu pengecer mendapatkan potongan margin yang lebih tinggi, yang merupakan salah satu kelemahan signifikan perusahaan. Yang ketiga, ada beberapa tuduhan terhadap Nike terkait kondisi ketenagakerjaan mereka yang buruk di beberapa negara. Mereka juga mengalami kontroversi seperti pelecehan seksual dan tuntutan hukum. Sorotan terus-menerus dan dari kritik negatif mereka menghambat pertumbuhan bisnis mereka sampai batas tertentu. Yang keempat, manufaktur yang dialihdayakan oleh perusahaan merupakan kelemahan merek tersebut. Untuk manajemen kualitas dan kesadaran merek yang baik, perusahaan harus memiliki kelompok pekerjaan yang berdedikasi. Untuk outsourcing, Nike tidak selalu bisa mengendalikan produknya. Oleh karena itu, produk mereka mungkin tidak memiliki kualitas yang sama di semua negara. Selanjutnya itu peluang. Nike harus mencari peluang yang dapat membantu mereka mengembangkan bisnisnya. Yang pertama, kemitraan perusahaan dengan organisasi nirlaba dapat memungkinkan mereka untuk menciptakan lebih banyak produk dari barang daur ulang. Jika salah satu merek ternama mengambil inisiatif untuk melibatkan tim R&D-nya untuk mengerjakan produk daur ulang, yang tentunya akan mendorong merek kecil lainnya. Ini akan mendukung perjuangan lingkungan dan juga mengirimkan pesan yang tepat kepada pelanggan. Nike harus memanfaatkan peluang ini dengan berdiri teguh melawan tuduhan apapun mengenai manajemen tingkat atas. Banyaknya kontroversi terkait otoritas yang lebih tinggi berdampak buruk pada citra mereka. Nike harus mengambil langkah-langkah melawan perlakuan terhadap tenaga kerja dan pelecehan seksual, membantu mereka mengembangkan tenaga kerja yang lebih berdedikasi. Karena Nike memiliki bisnis online yang sukses, Nike menciptakan lebih banyak produk terkait AR dan VR. Yang selanjutnya itu Nike mempunyai hubungan dengan banyak atlet ternama sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
jika mereka menghadirkan kacamata olahraga, aksesoris, atau lini fashion lainnya. Nike harus mencoba mencari lebih banyak ekspansi di pasar global sambil mengendalikan kualitas produk. Berikutnya ada ancaman. Dalam pasar yang sangat kompetitif seperti retail olahraga, beberapa ancaman dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Yang pertama itu perekonomian pasca epidemi menciptakan waktu yang salah bagi sebagian besar perusahaan. Bahkan merek ternama seperti Nike pun tidak bisa lepas dari dampaknya. Tekanan anggaran akibat rendahnya perekonomian dapat berdampak buruk pada pertumbuhan mereka. Kehadiran produk palsu merupakan ancaman serius bagi merek tersebut. Karena pasar untuk jenis produk ini beragam, sulit bagi Nike untuk mengendalikannya. Yang kedua itu pasar retail siap menampung lebih banyak perusahaan yang mengancam perusahaan yang sudah ada. Meskipun Nike adalah salah satu merek terkemuka, mereka juga menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan pasar yang sangat kompetitif. Banyak merek yang menawarkan produk kualitas terbaik dengan harga lebih murah sehingga menarik lebih banyak pelanggan ke arah mereka. Yang ketiga, reputasi merek perusahaan terus-menerus terancam karena tuduhan terhadap otoritas yang lebih tinggi, perlakuan buruk terhadap tenaga kerja, dan kualitas produk yang tidak konsisten. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.